Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus siyam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha dan belajar untuk senantiasa meneladani akhlak-akhlaknya beliau dan juga meneladani dari segala ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada umatnya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang pentingnya manajemen waktu dalam beribadah di zaman yang penuh dengan kesibukan, khususnya di bulan Ramadan. Santriwan-santriwati Ruta Mahya dan juga segenap keluarga besar Ruta Mahya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman modern seperti sekarang, kesibukan seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Banyak di antara kita yang terjebak dalam rutinitas pekerjaan, urusan keluarga, atau bahkan aktivitas sosial yang menyita waktu kita. Akibatnya, ibadah kita seringkali terabaikan. Padahal Ramadan adalah bulan yang seharusnya kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang, kita merasa waktu 24 jam dalam sehari tidak cukup untuk menyelesaikan semua tugas. Seringkali kita melaksanakan sholat dengan terburu-buru, membaca atau tilawah Al-Quran hanya sekedarnya, atau bahkan menjalankan sunnah-sunnah, baik tahajud dan dzikir pagi petang, sering sekali terlupakan karena kelelahan. Ini adalah masalah yang serius, karena waktu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita menggunakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Dan demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan juga orang-orang yang senantiasa melaksanakan dan mengerjakan segala kebajikan dan kebaikan. Wa tawassaw bil haqq, dan juga orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan juga orang-orang yang senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Orang akan merugi ketika mereka menyia-nyiakan waktu tanpa mengisinya dengan iman dan juga amal soleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, ni'matani maghburun fihima katsirun minan nas. Bahwasanya ada dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu olehnya. As-sihatu, yang pertama kesehatan. Saat mereka sehat, mereka banyak yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal faraghu, dan ketika Allah berikan waktu luang, di situ pun banyak sekali manusia yang lalai, yang bahkan tertipu dengan waktu tersebut kita gunakan bukan pada tempatnya. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat berharga. Jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ahibba fillah, mari kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang mana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik dalam memanfaatkan waktu untuk ibadah. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai pemimpin yang sangat sibuk mengurusi urusan umat, baik urusan yang bersifat dengan orang-orang miskin,
orang-orang fakir, dan juga urusan-urusan untuk kemaslahatan agama Islam. Namun, meskipun dalam kesibukan, beliau tetap konsisten dalam ibadahnya. Beliau membagi antara waktunya dengan sangat disiplin antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Beliau tidak mau terlena dalam waktu yang di sana penuh dengan tanggung jawab yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, di antara waktu kesibukan beliau mengurusi umat, beliau di sana pun menyempatkan dan meluangkan waktu untuk tetap ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita melihat bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang selalu mengisi waktunya dengan bertilawah, membaca Al-Quran, yang mana tidak pernah terlepas setiap malam selalu bersujud di hadapan Allah Jalla Jalaluh, yang senantiasa mengisi harinya tidak pernah lepas dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau memiliki tanggung jawab besar sebagai khalifah, mereka tidak pernah menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk lalai dalam beribadah. Justru kesibukan mereka di jalan Allah membuat mereka semakin dekat dengannya. Maka, bagaimana kita bisa mencontoh para sahabat dan orang-orang saleh dalam mengelola waktu? Khususnya di bulan Ramadan. Setidaknya kita memiliki 4 cara atau 4 tips serta solusi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita agar bisa waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Yang pertama adalah kita buat prioritas dalam ibadah. Jadikan ibadah sebagai prioritas utama daripada sesuatu yang lain. Sebagai contoh, ketika kita mendengarkan azan, panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Situ Allah memanggil untuk kita hadir dalam melaksanakan salat. Baik salat di masjid maupun yang perempuan juga boleh salat di musola ataupun di rumah masing-masing. Yang mana salat dilaksanakannya dengan tepat waktu. Maka ini akan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Mementingkan bagaimana ketika Allah sudah memanggil kita, kita hadir untuk bersujud, untuk berdoa, untuk menyembah kepadanya. Begitu juga kita agendakan. Bagaimana setiap hari tidak lepas untuk kita selalu membaca ayat-ayatnya. Kalam-kalamnya yang sudah dikumpulkan oleh para sahabat sehingga menjadi suatu mushaf. Yang ini akan menambah prioritas kita, bahwasanya kita benar-benar memprioritaskan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Begitu juga kita memperbanyak zikir, sebagaimana diajarkan. Kita membaca wirid latif, kita membaca ratibul attas, ratibul haddad. Kita juga membaca dari hizb bahar dan juga beberapa amaliyah-amaliyah lainnya yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Maka jangan lepaskan itu. Jangan lupakan itu. Jangan lalai dengan itu, karena itu akan menjadi benteng kita untuk menjalani kehidupan. Dan jangan sampai kita biarkan pekerjaan atau urusan dunia atau urusan yang di sini sifatnya sementara mengalahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, adapun yang kedua, cara yang terbaik adalah dengan kita membuat jadwal harian. Yang mana sebisa mungkin kita punya target dalam sehari. Berapa kali kita zikir kepada Allah, atau berapa menit kita zikir sama Allah. Berapa juz yang harus kita baca dalam sehari. Berapa hadis yang harus kita perdalam dalam sehari. Berapa bacaan atau hikmah yang kita bisa dapatkan dalam sehari. Kita punya target, kita punya sesuatu yang kita harus pertanggungjawabkan. Jangan hanya sekedar mengalir, ya udah hari ini dapat ini, kalau nggak itu besok atau nggak besoknya lagi. Jangan. Kita harus punya target, punya jadwal khusus. Hari ini saya harus apa, harus berapa target. Ini untuk anak-anak ruta Bemahya maupun juga segenap wali santri ruta Bemahya.
Maka dengan cara yang kedua ini akan menjadikan hidup kita detik demi detik, waktu demi waktu itu berharga. Karena bulan suci Ramadan, dikatakan para ulama, satu detiknya saja itu bahkan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobral semua pahala, mengobral semua kebaikan, dan memutus dari hal-hal yang negatif, memutus dari rantai para syayatin. Maka gunakan kesempatan ini agar kita bisa benar-benar mengumpulkan investasi akhirat yang terbanyak, yang terbaik saat bulan Ramadan pada kesempatan hari ini. Dan marilah kita buat sesuatu yang jangan sampai hanya tertulis di dalam kertas. Kita buat planning bagaimana itu bisa tercapai, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, jangan sampai urusan dunia terlalu banyak sedangkan akhiratnya kita tinggalkan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Sungguh akan menjadi seorang yang menyesal ketika kita hanya memprioritaskan mengejar dunia selama bulan Ramadan tanpa mementingkan bagaimana kualitas ibadahnya selama bulan Ramadan. Maka dari itu, yuk kita bangun lebih awal. Kita menjalankan sahur, itu adalah ibadah. Kita tambahkan sholat. Dan jangan lupa diakhirkan dengan sholat witir sebagai sholat penutup kita di malam kita sebelum kita makan sahur atau sebelum adzan subuh. Dan jangan lupa, saya berpesan kepada semuanya untuk punya target berapa kali kita khatam selama bulan Ramadan, berapa kali kita bisa berkomunikasi dengan Allah di dalam sholat, di dalam baca Al-Quran dengan Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk lebih dekat dengan Allah di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salitan, ada pun yang ketiga, tips dan trik agar kita bisa mengelola waktu dengan baik pada bulan Ramadan pada kesempatan hari ini adalah hindari segala aktivitas yang tidak bermanfaat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ketika kita melihat dengan hanya scroll Instagram, scroll TikTok, scroll YouTube itu menghabiskan waktu kita, maka kita harus bisa menahan dari hawa nafsu itu selama bulan Ramadan. Bagaimana yang sampaikan tadi bahwa bulan Ramadan ini bulan yang satu detiknya saja begitu mulia, maka jangan sampai kita buang-buang bermenit-menit, berjam-jam. Kita hanya sibuk dengan HP kita, kita hanya sibuk dengan media sosial kita, kita hanya sibuk dengan urusan dunia kita tanpa kita punya target dan planning untuk kita mengerjakan kebaikan selama bulan Ramadan. Maka dikatakan para ulama, man istaghala ma la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Barang siapa yang dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dia akan kehilangan dari sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya, dalam dirinya. Karena itu, yuk kita gunakan waktu yang terbatas ini untuk kita memaksimalkan ibadah dan juga memaksimalkan kegiatan-kegiatan positif kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan daripada kita hanya sekedar men-scroll HP, men-scroll TikTok. Jikalau itu ada kebaikan yang bisa masuk, alhamdulillah. Tapi kalau kita hanya melihat tas, melihat-lihat baju, melihat hal-hal yang di situ tidak ada manfaat buat kita, saya mohon buat diri saya, keluarga saya, dan semua yang mendengarkan saya ini, saya berharap jangan sia-siakan Ramadan kita. Tinggalkan dari segala yang kurang bermanfaat, kita ganti dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan
dan masa depan kita nanti di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda segenap oleh santri Ruta Mahya dan juga orang tua asuh Ruta Mahya dan juga santri-santri Ruta Mahya yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keempat, tips dan trik dan juga solusi untuk bisa menggunakan waktu selama bulan Ramadan dengan maksimal adalah memanfaatkan dari segala waktu-waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita menemukan suatu waktu yang dimana di situ kita memiliki keluangan, baik itu di malam hari atau mungkin di siang hari atau mungkin itu di waktu yang memang terkadang kita tidak menentu, maka saya berpesan kepada semua untuk kita isi dengan kita berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah lepas hati kita selalu la ilaha illallah, di mana hal tersebut untuk bisa menguatkan iman kita. Ketika sudah lelah membaca itu, silakan berganti dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau dengan zikir-zikir lain, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Isi detik demi detik, menit demi menit, agar hati kita tetap hidup. Meskipun kita sambil bekerja, tidak terlarang untuk kita sambil membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita lagi berkendara, jangan sampai hati kita kosong. Pastikan ada nama Allah Jalla Jalaluh dan juga nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati dan detik-detik kita yang kita lewati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Hakim, beliau mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Maka manfaatkanlah, tanamkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Apa itu? Hayataka qabla mautika. Hidupmu, masa kehidupanmu yang Allah berikan sebelum nanti Allah akan mencabut nyawamu. Maka bagaimana ketika kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasakan kerugian yang amat besar. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia adalah orang-orang yang merasakan kerugian. Karena apa? Karena tidak memaksimalkan ibadah selama hidupnya, wabil khusus di bulan Ramadan. Wasihata qabla saqamik, dan persiapkanlah dirimu ketika kamu dalam keadaan sehat untuk ibadah, untuk ingat kepada Allah sebelum Allah berikan penyakit. Berapa banyak sekarang bulan Ramadan yang ada di rumah sakit, gak bisa berpuasa, gak bisa beribadah karena Allah sudah cabut nikmat sehatnya. Kita yang masih diberikan kesehatan, kita yang masih diberikan kenikmatan untuk bisa melihat, mencium, untuk merasa dan juga memakan makanan enak, dan jangan sampai Allah cabut nikmat sehat kita sehingga kita baru sadar dan tersadar ketika kita sudah dalam keadaan tidak sehat lagi. Na'udzubillah. Wa faraghaka qabla sughulika, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian waktu luang. Jangan sampai waktu luang yang Allah berikan kepada kita dan ternyata kita disibukkan dengan urusan dunia dan kita lalai serta lupa dengan Allah. Maka selagi kita faham kapan kita di sini ada waktu luang, maksimalkan, hatamkan Quran, pelajari hadis Nabi Muhammad SAW, dengarkan ceramah ulama, dengarkan ilmu pengetahuan tentang bagaimana hakikat kehidupan. Ini adalah waktu-waktu yang sangat bermanfaat, waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita isi di bulan suci Ramadan. Wa syababaka qabla haramik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya semua tidak ada yang langsung tiba-tiba langsung tua. Semua akan menjalani namanya waktu muda. Anak-anak yang sekarang di Ruta Mahya, mereka itu Masya Allah, masa-masa emas mereka isi dengan membaca Al-Quran. Akan nanti tumbuh dengan dewasa, akan tumbuh nanti menjadi tua. Maka waktu-waktu mereka ini kita isi dengan kebaikan. Dan kita yang masih belum tua, yang masih merasa muda, ayo
kita gerakkan hati kita untuk kita bisa menyelesaikan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya amal ma'ruf, dengan sebaik-baiknya amal. Jangan sampai kebalikannya, kita malah menyesal karena kita lupa untuk beramal kebaikan selama kita masa muda. Wa ghinaka qabla fakrik. Begitu juga ya, Allah berikan kepada kita harta, kekayaan, semua adalah titipan. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah saudara-saudara kita yang masih hidup, yang mereka masih membutuhkan, karena di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan limpahan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan merugi ketika kita memberikan makanan, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man fatara sha'iman, barang siapa yang memberikan berbukaan puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrih, maka pahalanya sama persis sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an, tidak ada sedikit pun yang terkurangi dari pahala puasanya orang tersebut. Kita berpuasa mungkin ada yang kurang karena mungkin kita naudzubillah bermaksiat, atau naudzubillah mengomong riba atau yang lain-lainnya, atau berkata yang tidak baik, ya, maka akan mengurangi pahala puasa kita. Tapi ketika kita memberikan makan kepada orang lain, maka subhanallah, ini balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pahala yang sempurna sebagaimana pahala orang tersebut tanpa ada dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Sebisa mungkin kita sisihkan sedekah kita di bulan Ramadan, meskipun itu hanya memberikan air putih, memberikan segelas minuman atau biji kurma kepada saudara dan tetangga yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang menjadikan kita pahala yang berlimpah, mobil khusus, mempunyai investasi yang besar nanti di akhirat kelak, yang disaksikan oleh para malaikat dan juga disenangi oleh Rasulullah SAW. Akhiran, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lalai dari ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ingatlah bahwa waktu adalah nikmat yang harus kita syukuri dan kelola dengan baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan hati, kesehatan jiwa, kesehatan badan, dan kesehatan pikiran, agar kita bisa mengambil segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan menjauhkan dari segala larangan yang Allah murkai kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya puasa, dengan sebaik-baiknya amalan, dengan sebaik-baiknya sesuatu yang kita lakukan, dengan target, dengan tujuan, dengan sesuatu yang kita harapkan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala selama kita puasa di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairal jazaa. Terima kasih atas waktunya untuk mau mendengarkan dari setiap kultum-kultum yang insyaallah akan dilaksanakan dari guru-guru utama ya. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan itu juga untuk guru-guru utama ya, agar senantiasa selalu diberikan keistiqomahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.